yang kalian ketahui tentang sistem pernapasan pada manusia? Bernafas, hirup oksigen, mencium bau. Terus, Hermila, apa yang diketahui tentang sistem pernapasan? Kalau di Bu dia bilang pernapasannya terganggu nggak? itu menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Sylvia, yang diketahui? Sama. Benar. Baiklah. Nah, kalian pernah nggak sih di kayak ada 100 orang merokok di sekitar lingkungan kalian itu, tapi asapnya itu kayak berdampak kali ke kita gitu, kita merasa batuk atau apa? Apa yang dirasakan? Susah Napas, kecewa. Selain sesak napas, batuk. Bengek. Itu apa? Mustina, selain batuk, bengek, sesak napas, asma bu. Asma. Oke. Batuk ini terjadi karena batuk pada menghirup asap rokok itu terjadi karena adanya zat yang beracun dan partikel kecil yang mengiritasi saluran napas, lalu merespon dengan batuk untuk mengeluarkannya. Nah, organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan? Ada yang tahu kan? Hidung. Paru-paru bu. Kesya? Yang pertama itu dari hidung, terus faring, terus paru-paru, masuk bronkus dan lain-lain, terus dari hidung, ada ketambahannya? hidung, faring, bronkus, alveolus, paru-paru. Ya. Baiklah. Benar yang dikatakan si Kesya dan Putri Hasdari, pada sistem pernapasan itu terdapat hidung, laring, faring, paru-paru untuk organ-organnya. Nah, paham nggak apa yang kalian simpulkan tentang gambar ini? Yang kalian ketahui gitu? Kayak mesin kan? Mesin itu tadi. Berputar-putar, kayak perputaran ya. Ini adalah gambar mesin yang berputar, dan dimana kalau mesin ini tidak dirawat, berarti mesin ini akan rusak. Sama juga seperti halnya pada sistem pernapasan. Jika tidak dirawat, maka sistem pernapasan kita itu akan mengakibatkan adanya gangguan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu untuk peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan, serta memahami fungsi utama dan gangguan pada sistem pernapasan, dan mampu memahami mekanisme kerja pernapasan pada manusia, serta mampu menyusun solusi sederhana terkait gangguan pernapasan. Nah, secara umum ini sistem pernapasan merupakan rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida, seperti yang kata Hermila bilang tadi. Dia mengambil oksigen lalu membuangnya menjadi karbon dioksida. Nah, tahu nggak secara fisiologinya itu apa? Secara fisiologi, sistem pernapasan itu apa? Atau respirasi secara fisiologi itu apa? Belum tahu? Baik, kita akan membahas ya. Secara fisiologi ini pernapasan terdapat dua. Yang pertama itu ada eksternal dan internal, yang dimana pada dua ini merupakan proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh. Pada pernapasan eksternal ini pernapasan yang terjadi di paru-paru dan melibatkan oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Sedangkan pada internal terjadi di sel-sel tubuh dan melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan sel. Apa perbedaan antara pernapasan eksternal dan internal? Angkat tangan yang bisa menjawab. Ria, Bu, dari perbedaan kedua pernapasan eksternal dan internal. Kalau pernapasan eksternal kan Bu dia di paru-paru dan juga melibatkan pertukaran oksigen, sedangkan di internal itu
terjadi di sel-sel tubuh dan juga dia melibatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, baik, benar. Namun kurang tepat. Adakah yang bisa menambahkannya? Tesya? Kalau pernapasan eksternal itu selain tempatnya di paru-paru, dia pertukarannya itu antara udara dan darah. Sedangkan kalau internal itu tempat terjadinya di sel-sel tubuh, juga melibatkan antara darah dan sel. Jadi bedanya itu kalau eksternal antara udara dan darah, kalau internal udara dan darah dan sel. Oke, benar. Yang dikatakan si Tesya tadi ditambahkan oleh Tesya. Baik, fungsi utama dari sistem pernapasan itu yang pertama itu ada hidup, yang dimana untuk mengambil oksigen dari udara, terus membuang karbon dioksida dari tubuh, lalu membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Orang dewasa ini biasanya bernapas sekitar 12-20 kali dalam 1 menit. Sementara anak-anak cenderung bernapas lebih cepat. Nah, ini merupakan organ utama sistem pernapasan. Yang pertama itu ada hidung, faring atau tekak, laring atau pangkal tenggorokan, trakea, paru-paru, bronkus, dan diafragma. Nah, hidung ini merupakan saluran udara yang utama dan memiliki 2 lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung tersusun dari tulang rawan, hialin, dan jaringan fibroareolar, yang dimana hidung ini tempat menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Nah, bentuk hidung tuh seperti ini. Yang ini bentuk ini silikon namanya. Terus yang di depan ini nih tulang rawan telinga. Ini tulang rawan ini sebenarnya bentuk hidung itu kayak kosong gitu, kosong. Dia nggak ada isinya, cuma karena nggak ada isinya itu dia makanya disebut tulang rawan itu. Jadi ada oksigen. Terus ada sekat hidung dan tulang rawan telinga juga. Nah, rongga hidung ini tempat adanya bulu halus dan lendir untuk menyaring debu dan partikel. Sedangkan faring atau tekak ini merupakan saluran bersama antara sistem pernapasan dan pencernaan. Udara bergerak dari hidung ke laring melalui faring. Laring atau pangkal tenggorokan ini berfungsi sebagai jalur udara dan tempat pita suara, melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing saat menelan. Pada laring terdapat tonjolan jakun. Pada laring itu terdapat jakun, tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Perbedaan suara seseorang itu bergantung pada tebal dan panjangnya pita suara. Pada pita suara laki-laki itu jauh lebih tebal daripada pita suara perempuan. Makanya pada suara cowok itu dia lebih berat gitu, karena adanya tebalnya dan panjangnya pita suara tersebut. Nah, pada trakea ini merupakan pipa saluran napas utama yang membawa udara ke bronkus. Nah, dinding trakea ini dilapisi dengan lendir dan silia untuk menangkap kotoran. Panjang trakea ini sekitar 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk C. Nah, bronkus ini merupakan cabang batangnya tenggorokan. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Bronkus sebelah kanan ini lebih pendek dan lebih besar dan memiliki 6-8 cincin tulang rawan atau cartilago, sedangkan kiri lebih panjang dan ramping serta memiliki 9-12 cincin cartilago. Bronkus ini bercabang menjadi, kalau bronkus bercabang itu dia nanti sebutannya itu jadi bronchiolus, yang dimana lebih kecil di dalam paru-paru. Bronchiolus itu yang bukan tadi kecil yang di dalam itu loh. Kalau yang bronkusnya itu yang secara besarnya, kalau bronchiolus itu yang kecil Di dalam bronkus ya? Iya, benar. Yang perbedaan gitu. Nah, pada paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan yang berbentuk kerucut, terdiri dari jutaan alveolus. Paru-paru terbungkus lapisan pleura. Yang pertama itu ada pleura parietal, yang kedua ada pleura viscera, terus yang ketiga itu rongga pleura, dan yang keempat itu recessus pleura. Alveolus ini merupakan tempat pertukaran gas terjadi.
ini ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu gangguan atau penyakit ya, maksudnya TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, sehingga pada pengidap TBC ini mengalami sesak napas disertai dengan batuk. Terus ada faringitis yang dimana peradangan pada tekak dan tenggorokan sehingga menyebabkan rasa sakit ketika menelan. Pada faringitis ini disebabkan oleh virus dan bakteri, yang dimana virus itu ada virus influenza dan bakterinya itu bakteri Corynebacterium sp. Nah, pada pneumonia ini atau radang paru-paru merupakan peradangan paru-paru yang mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. Nah, pada bentuk alveolus yang bagus ini yang seperti ini, sedangkan yang alveolus yang terisi cairan itu seperti ini, ada cairannya, yang disebut dengan pneumonia. Biasanya itu terjadi pada orang yang sering minum minuman keras, makanya dia ada cairan yang disebut. Kanker paru-paru ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor utamanya itu adalah merokok. Terus ada hiperkapnia. Hiperkapnia ini kondisi medis yang ditandai dengan tingginya kadar karbon dioksida di dalam darah. Sedangkan hipokapnia itu merupakan kondisi medis yang ditandai dengan rendahnya kadar karbon dioksida di dalam darah. Jadi perbedaan hiper dan hipo itu, kalau hiper itu ditandai dengan tingginya kadar karbon dioksida. Sedangkan kalau hipo itu merupakan kondisi yang dimana rendahnya itu karbon dioksida di dalam darah. Nah, penyakit gabungan penyakit pulmonar obstruktif menahun atau PPO. Yang pertama itu ada asma, yang kedua itu bronkitis, yang ketiga itu emfisema. Nah, kanker. Nah, baiklah, Ibu ada video pembelajaran. Mungkin kalian bisa menyimak untuk nanti Ibu belum bagian LKPD. Jadi kalian bisa menyimak untuk video pembelajarannya. Nanti soalnya itu ada berkaitan di LKPD. Video ini ada berkaitan dengan LKPD-nya. Baik, di sini Ibu akan membagikan LKPD di mana kalian akan membentuk 3 kelompok. Satu kelompoknya itu ada yang terdapat 4 dan 2 kelompoknya itu terdapat 5 orang. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari Agustina ke Nina kelompok 1. Terus dari Ruhil 1, 2, 3, 4, 5 sampai Sylvia itu kelompok kedua, selebihnya kelompok 3. Jadi kursnya di
Dan sebenarnya ibu akan menanya dari video yang terkait tadi itu apa yang kalian bisa kalian tanggapi? Fungsi dari asap Polusi dari asap kendaraan. Oke, yang lain apakah ada tambahan lagi atau berbeda jawabannya? Oke, benar. Apakah pada video tersebut itu bisa berdampak jangka panjang? Bisa. Dampak jangka panjang bisa? Bisa. Oke. Baiklah. Apa bedanya? Kalian bisa membaca instruksi pada FKPD-nya ya. Dan bisa di-scan juga untuk di pembelajarannya tadi. Jadi Pak, waktu nanti 7 menit. Apakah ada kendalanya? Aul, HP-nya Aul. Karisma. Bantu temannya kerjain.
bertiga lah Bu. Iya. Masih dua orang. Kelompok dua yang mana? Silakan kelompok dua. Presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Hermila. Pada Hermila, silakan. Ya, nomor satu yaitu apa yang kalian ketahui tentang sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa ketawa Kesha? Organ-organ pernapasan apa saja yang terkena dampak pada asap kendaraan di video tersebut? Tadi ada yang dipapari seperti hidung, terus penyakit pada paru-paru. Berikutnya, Bagaimana solusi agar terhindar dari penyakit asma yang ditimbulkan dari asap kendaraan seperti di video? Jawabannya menggunakan masker ketika bepergian. Yang kedua, menggunakan kendaraan listrik. Jangan menggunakan Motor. motor dan motor sendiri ya. Lalu menggunakan masker. Lalu tidak dekat dengan teman-teman yang ngerokok gitu kan. Jangan rokok juga. Oh iya ya, enggak. Pokoknya pakai masker gitu. Apa yang bisa kalian simpulkan pada video yang telah dipaparkan? Kesimpulannya yaitu hindari asap kendaraan. Video tadi juga menyebabkan penyakit. Kesimpulannya yaitu hindari asap kendaraan. Dari video tadi juga penyebab penyakitnya itu. Baik, kesimpulannya itu menghindari asap kendaraan, yang dimana tadi video itu juga menyebabkan penyakit yaitu paru-paru. Nah, kalau kita mau hidup sehat, hiduplah tinggal di pedesaan. Oke Bu, itu saja hasil presentasi kami. Kami tutup dengan selamat pagi. Iya, dengan Ibu. Apakah ada tanggapan atau jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Bu, Baik. kelompok 1 ada jawaban berbeda di nomor 3 Bu. Oke, apa itu? Kami kalau misalnya ada anak bayi nih Bu, kalau misalnya Bayi? ya anak bayi di lingkungan yang tidak sehat itu terkena dampak polusi dari kendaraan motor, itu memakai alat air purifier yang bisa menetralkan udara di sekitar Bu. Jadi anak bayinya tidak terpapar Bu. Dan kita juga kalau ada yang asma kita pakai Andri dari daerah yang terdapat banyak kendaraan kayak desa-desaan gitu Bu. Terima kasih Sarah. Apakah ada tambahan jawaban lagi dari kelompok yang lain? Oke, baik Ustaz. Nomor 4 Bu, jadi kesimpulannya tadi bahwa asap kendaraan itu bisa menyebabkan efek jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya seperti batu gitu. Dan jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker paru-paru maupun parenkitis. Baik, jawaban dari kalian itu sudah bisa ya. Berikan aplaus untuk kelompok. Silakan, baik. Selanjutnya itu pada Aulia berikan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini. Ya Bu, jadi sistem pernapasan itu adalah proses meningkatnya oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi terus juga tadi ada video pembelajaran kayak asap kendaraan motor Bu. Nah itu sangat berbahaya sekali. Nah jadi kita dapat menjaga kesehatan pernapasan kita itu dengan cara menggunakan masker saat keluar rumah, terus juga mengurangi asap kendaraan bermotor dan menggunakan motosiklis contohnya. Oke. Apakah pada Muslim bisa menambahkan lagi
perilakunya dan yang terakhir ada hipokaminya. Bu izin minum. Ya, siapa tadi? Terima kasih pada Bisna. Ya, benar sekali kesimpulan yang sudah ditambahkan oleh teman-teman kalian. Jadi sistem pernapasan ini merupakan di mana kita itu bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terus pada sistem pernapasan ini terdapat dua, yaitu ada sistem pernapasan eksternal dan internal. Kalau eksternal itu yang dimana dari paru-paru ke darah lalu Dari udara ke dari udara ke darah. Terus kalau yang sistem internal itu yang dimana dia terdapat di sel-sel itu dari udara ke aliran sel darah. Nah, baik, sebelum menutup pembelajaran ibu ada terdapat evaluasi. Kalian bisa membuka HP kalian dan membuka Google. Kalian ketik saja di situ Kahoot. Kahoot. Ya. Kahoot. Kahoot. Adakah? Ini aku. Kalian bisa memasuki menu gamenya dan mengisi nama-nama kalian ya. Jangan asal-asal aja namanya. Ntar ini untuk penambahan nilai. Ada yang terkendala? Bisa Gustina? Mana siapa? Ntar ini untuk tambahin dulu. Namanya jangan ditutup. Bu terkeluar bu. Kenapa kamu saya Mana siapa tadi? Nina. Oh. Vi ada di sana. Vi ada siapa? Oh. Kenapa harus singkat-singkat? Kenapa nggak nama sendiri aja? Ini tuh apa tambah nilai kalian loh. Kalau nggak ada namanya gimana ibu mau tahu? Kalian bisa jadi juga. Dua orang lagi? Siapa yang dulu? Sabar Bu. Lihat dulu dulu. Salah hitaman. Salah hitaman. Bismillah. Oh iya. Gimana dibuka? Bu, di mana tadi dibuka, Bu? Satu orang lagi? Apa? Di mana? Kamu ngobrol Di Google atau Chrome? Chrome bisa Google Sabar lagi ngecek guru lo tadi. Astaga. Kok ngecek guru masih di pelajaran saya? Iya, guru lain bukan guru ibu. Emang ada sendiri apa? Bu, maaf ya, Bu, dia seperti itu. Loh, Siapa lagi yang punya? satu orang lagi siapa yang dulu? Aku loh Bu. Salah tangan. Saya temannya Bismillah satu ya. Kalau lewat 35 kalau ini udah ibu kunci ya. Sabar lah Bu. Jadi tidak ada yang bisa lagi masuk ke dalamnya. Sebentar lagi. Ria sudah? Terserah lah Bu. Ya apa dia? Kamu Sabar lah Bu. Kunci aja Bu, biar yang masuk. Oke. Baik. Baik, kita akan mulai ya. Oke, mulai Bu. Lah kok salah pinnya Bu? Udah kunci. Kalau 35. Nah, kamu ngapain aja?
Zulhas masih menduduki posisi pertama. Pertanyaan ketiga, apa fungsi utama dari sistem pernafasan? Aduh, bisa tekan. Kok bisa salah? Kenapa salah? Apakah itu khas dari? Ibu terputus jaringan terus, iya. Keupet gitu ya. Enggak. Oh, tidak ada lagi. Bener loh, beberapa dulu. Salah siapa? Oke, pertanyaan yang terakhir. Masih menduduki posisi pertama dan Sarah naik ke posisi yang keempat. Mila juga. Kalau salah kan. Tahu. Tadi ada yang susah ya? Nanti ya. Ini udah. Udah. Terakhir. Yeay. Tiganya ada Ruki. Wanit. Dan yang utama itu Foto dulu. ini berarti poinnya nanti untuk ibu tambahkan nilai harian kalian ya. Nilai nilai. Poin. Ya, poin. Ini kan kasih jawaban. Baiklah, untuk minggu depan kalian bisa membaca dan membuka buku materi tentang sistem peredaran darah di halaman 103 dan 100 sampai 135. Oke, Bu. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Cina Rela Putri. Di sini saya akan memberikan penilaian sejawat terhadap penampilan dari Sharon. Dimana sebelum itu kita harus berikan dulu apresiasi karena sangat berjalan dengan lancar. Dan namun ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, untuk penampilan, Sharon sudah memberikan penampilan yang sangat rapi dan juga menarik, layaknya sholat dulu. Namun sedikit catatan
Mini nggak? Mindful itu bukannya pembelajaran sadar, kesadaran diri, ya kan? Iya, iya. Kita tuh harusnya sadar pembelajaran ini manfaatnya untuk apa gitu. Iya, betul. Itu belum ada kelihatan. Terus menyampaikan tujuan tadi sudah ada, penyampaian materi jelas dan sistematis. Mohon maaf sebelumnya kalau di saya tadi mungkin agak kurang jelas karena pas waktu bagian gambar hidung. Nah tadi gambar hidungnya gimana? Mohon maaf sebelumnya ada gambar kayak silikon apa gitu kan. Nah tadi saya cek dekat internet kalau misalnya struktur atau anatomi hidung itu nggak ada silikonnya. Kalau yang ada silikon atau yang apa yang hidung apa telinganya itu tuh kayak hidungnya udah habis operasi itu, maaf ya. Terus habis itu menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan sudah, bahasanya mudah dipahami juga, walaupun mungkin pasti ada deg-degan ya, Sharon dan kelihatan. Nah, terus menggunakan intonasi dan ekspresi yang tepat sudah, cuma tadi agak kurang senyum aja. Terus mengajukan pertanyaan dengan variasi tingkat kognitif sudah. Terus mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif itu belum terlihat. Terus juga tadi waktu ada kan yang saya bertanya apa yang kalian tahu tentang ini itu, terus Keisha jawab kan, terus Keisha belum selesai jawab langsung dioper ke Ibu Hasdari. Nah harusnya kayaknya sebaiknya kayak konfirmasi dulu jawaban dari Keisha, baru kalau misalnya menambahkan ada penambahan baru. Terus menanggapi jawaban siswa dengan positif sudah, menggunakan variasi suara sudah, terus menggunakan variasi gerakan itu belum terlalu kelihatan karena tadi Sarah masih lebih banyak berdiri di meja waktu pada saat menjelaskan. Terus menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik itu sudah cukup menarik. Tadi PPT-nya juga sangat bagus. Terus melakukan interaksi sudah bagus. Memberikan penguatan verbal seperti pujian tadi sudah ada. Kalau misalnya memberikan penguatan non verbalnya tadi kayak senyum, kontak mata itu belum kelihatan tadi. Karena saya juga mencoba untuk kontak mata tadi ke Sharon, tapi nggak dapat. Apalagi tadi pas waktu Sharon membagiin LKPD di belakang. Terus membagikan umpan balik yang konstruktif itu belum terlalu kelihatan. Terus mengontrol situasi dengan baik, ya tadi baik pas waktu Karisma sama Aulia main HP di belakang, nah saya langsung memberikan teguran tuh. Tapi sebelumnya emang udah ada mereka main HP tapi Sharonnya belum nampak apa gitu, tapi udah bagus. Terus menangani gangguan tadi juga kan, kecermatan dalam memanfaatkan alokasi waktu udah cukup baik, tapi tadi masih ada kelebihan waktunya 6 menit, kalau bisa dimaksimalkan aja. Terus menjaga disiplin dan perhatian siswa sudah cukup bagus. Mengarahkan diskusi secara sistematis ya sudah cukup bagus juga. Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara juga sudah ada. Cuma tadi catatannya itu yang Indonesia. Terus menanggapi pendapat siswa dengan baik sudah bagus. Menjaga fokus diskusi pada topik yang relevan sudah bagus. Oke, terus tadi ini untuk catatan memberikan bimbingan dan umpan balik yang personal. Tadi belum ada kelihatan sih kalau misalnya itu pas waktu tadi siapa ya yang menyampaikan pas waktu presentasi Sarah ya? Iya. Sarah. Itu mungkin gurunya sebaiknya memberikan pendapat oh iya gini anak-anak mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi di